Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera warga Jawa Tengah. Izinkan kami, Kementerian Keuangan 1 Jawa Tengah, menyampaikan konferensi pers APBN Kita Sedoyo Provinsi Jawa Tengah untuk realisasi sampai dengan 30 Juni tahun 2025. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, perekonomian Jawa Tengah pada triwulan 1 2025 tumbuh stabil sebesar 4,96% year on year, lebih tinggi dari nasional. Kontribusi Jawa Tengah terhadap perekonomian Pulau Jawa tercatat sebagai yang terbesar keempat, yaitu sebesar 14,49%. Pada bulan Juni 2025, inflasi di Jawa Tengah tercatat sebesar 2,2% year on year. Inflasi tertinggi terjadi di Kabupaten Rembang, sebesar 2,67% dan terendah di Kabupaten Wonosobo sebesar 1,92%. Indeks keyakinan konsumen di bulan Juni tahun 2025 berada di angka 109,9, masih dalam zona optimis yaitu di atas 100, meskipun mengalami penurunan dibanding bulan Mei yang sebesar 120,8. Nilai tukar petani juga menunjukkan perbaikan, naik dari 111,67 pada bulan Mei menjadi 113,72 di Juni 2025, yang didorong oleh peningkatan harga pada subsektor hortikultura, tanaman pangan, dan perkebunan rakyat. Sementara itu, nilai tukar nelayan naik dari 98,96 menjadi 99,07 pada bulan yang sama. Seiring naiknya harga tangkapan laut seperti ikan kembung, rajungan, teri, dan tenggiri. Seluruh capaian indikator tersebut tidak lepas dari peran APBN yang hadir melalui berbagai program belanja negara, transfer ke daerah, dan perlindungan sosial untuk mendorong pertumbuhan dan pemerataan ekonomi di Jawa Tengah. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, hingga 30 Juni tahun 2025, APBN di Jawa Tengah mencatat surplus anggaran sebesar 3,18 triliun rupiah. Pendapatan negara mencapai 53,4 triliun atau 41,21% dari target, yang didukung sektor industri pengolahan, kenaikan harga CPO, dan optimalisasi PNBP. Capaian ini mencerminkan ketahanan dan peran APBN dalam mendorong ekonomi daerah, khususnya di Jawa Tengah. Realisasi belanja negara di Jawa Tengah mencapai 50,22 triliun rupiah atau 46,82%, mencerminkan upaya pemerintah dalam menjaga belanja tepat sasaran. Penyaluran transfer ke daerah sebesar 36,1 triliun rupiah, tumbuh 1,12% secara year on year, turut mendukung pembangunan daerah dan pelayanan publik di Jawa Tengah. Ini menegaskan peran APBN sebagai instrumen yang adaptif dan responsif bagi ekonomi inklusif di Jawa Tengah. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, kinerja APBD di Jawa Tengah hingga Juni tahun 2025 mencerminkan fondasi fiskal yang sehat, dengan pendapatan daerah mencapai 53,92 triliun atau 47,63% dari target. Pendapatan ini ditopang oleh PAD sebesar 16,02 triliun rupiah dan transfer ke daerah yang mendominasi struktur pendapatan hingga 66,97%. Dari sisi belanja daerah, realisasi berjalan secara bertahap yang menunjukkan komitmen pemerintah dalam menjaga ritme pelaksanaan anggaran yang terukur dan berkualitas. Surplus anggaran sebesar 14,14 triliun memberikan ruang fiskal yang kuat untuk mempercepat prioritas dan pelayanan publik di semester kedua tahun 2025. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, Kementerian Keuangan di Jawa Tengah mendukung transformasi perpajakan melalui implementasi Cortex dan kebijakan PPN atas transaksi dengan non-PKP, edukasi wajib pajak baru, dan integrasi NPWP dalam program makan bergizi gratis turut memperkuat kepatuhan dan memperluas basis pajak guna mendorong penerimaan negara yang berkelanjutan.
di sektor kepabeanan dan fiskal daerah, penghentian pembelian tembakau di Temanggung mendorong potensi peredaran rokok ilegal dan mengancam ekonomi lokal. Ditjen Bea Cukai merespon dengan edukasi dan pengawasan lintas instansi untuk menjaga industri hasil tembakau yang legal. Sementara itu, pembukaan blokir anggaran memberi ruang akselerasi belanja di Satker Kementerian Lembaga dan Kementerian Keuangan terus mendorong percepatan kegiatan serta optimalisasi fleksibilitas dana di Badan Layanan Umum. Pemerintah juga senantiasa mendorong penguatan UMKM sebagai pilar ekonomi daerah melalui kredit program dengan realisasi KUR sebesar Rp22,18 triliun dan penyaluran pembiayaan ultramikro sebesar Rp489,71 miliar hingga bulan Juni tahun 2025. Penyaluran KUR terbanyak di Kabupaten Pati sebesar Rp1,36 triliun untuk 26.227 debitur, sedangkan penyaluran UMI terbanyak di Kabupaten Brebes sebesar Rp36,96 miliar untuk 7.383 debitur. Ini menjadi fondasi pemulihan UMKM di semester kedua ini seiring perbaikan daya beli dan sinergi antar pemangku kepentingan. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, kami muliakan, perekonomian Jawa Tengah terus menunjukkan ketahanan dan arah pemulihan yang positif. Stabilitas pertumbuhan, inflasi yang terkendali, dan daya beli yang membaik mencerminkan efektivitas kebijakan. Kementerian Keuangan 1 Jawa Tengah hadir lewat APBN untuk mendukung pembangunan, layanan publik, dan ketahanan fiskal dengan sinergi lintas unit dari reformasi perpajakan hingga dukungan bagi UMKM untuk kemajuan Jawa Tengah. Demikian progres terkait fiskal di Jawa Tengah. Terima kasih atas perhatiannya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.